warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga teman-teman hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang materi IPA kelas 8 SMP, yaitu gerak lurus. Baiklah, kita mulai materi kita. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Jadi gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi gerak lurus ini dapat kita bedakan dua macam, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB, yang kedua gerak lurus berubah beraturan ataupun GLBB. Baiklah, yang pertama kita lihat tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Akibatnya, percepatan benda di sini sama dengan 0. Jadi, kecepatannya di sini konstan, maka A sama dengan 0. Jadi, pada gerak lurus beraturan ini, itu benda bergerak di dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Kita misalkan 1 detik akan menempuh jarak 2 meter, maka untuk 1 detik berikutnya juga akan menempuh jarak 2 meter. Jadi dalam hal ini pada gerak lurus, baik itu gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan, ini antara kecepatan dan kelajuan ini sangat sulit dibedakan. Ini karena dia memiliki arahnya yang sama. Oke, kita lanjutkan. Coba diperhatikan animasi berikut ini. Jadi pada grafik ini terlihat bagaimana hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu pada gerak lurus beraturan. Jadi berdasarkan grafik ini terlihat bahwa hubungan antara jarak dengan waktu ini adalah berbanding lurus. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sebuah benda, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini grafiknya adalah grafik linear. Jadi kemiringan grafik ini merupakan kecepatan benda. Ini dapat kita rumuskan bahwa kecepatan benda itu adalah V sama dengan S per T, di mana V itu sendiri adalah kecepatan, S itu adalah jarak yang ditempuh benda, dan T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu. Jadi pada grafik ini terlihat bahwa kecepatan benda pada GLB itu adalah tetap, sedangkan waktunya terus bertambah. Jadi dalam hal ini jarak yang ditempuh benda adalah luas daripada bidang persegi ini, di mana S itu sendiri adalah V kali T. Ini dapat kita lihat persamaannya. Ini untuk memudahkan kita gunakan dalam sebuah segitiga, di mana di atas ini S, ini V, dan ini T. Jadi jika ditanya S, maka rumusnya V kali T. Jika ditanya V, ini S per
T, dan jika ditanya T, ini S per V. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 second. Jadi yang diketahui di sini adalah V sama dengan 36 km per jam. Ini jika kita rubah dalam sistem satuan internasional, maka kita peroleh V sama dengan 10 meter per second. Dan waktu yang diketahui di sini adalah 10 second. Nah, sekarang coba perhatikan pembahasan soal tersebut. Jadi dalam hal ini V sama dengan 10 meter per second, T 10 second, jadi yang ditanya adalah S. Sehingga S sama dengan V kali T sama dengan 10 meter per second dikali dengan 10 sama dengan 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 100 meter. Sekarang kita lanjutkan. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Ini artinya percepatan benda pada gerak lurus berubah beraturan ini sama dengan tetap ataupun konstan. Sekarang coba diperhatikan animasi berikut. Pada animasi ini memperlihatkan sebuah benda jatuh bebas. Kondisi mula-mula benda itu adalah diam. Selanjutnya, bola bergerak semakin lama semakin cepat. Ini artinya bola setiap saat menambah kecepatannya. Jadi akibat adanya perubahan kecepatan, ini akan mengalami percepatan. Jadi pada gerak jatuh bebas ini kecepatan benda itu tetap, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi yang nilainya 10 meter per second kuadrat. Adapun sering juga digunakan 9,8 meter per second kuadrat. Sekarang coba perhatikan animasi pada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian coba perhatikan grafik hubungan antara jarak dan waktu dan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Jadi pada grafik hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan, ini merupakan grafik persamaan kuadrat. Jadi membentuk parabola. Jadi hubungannya di sini, di mana jarak itu adalah V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Di mana S itu sendiri adalah jarak yang ditempuh benda, V0 ini adalah kecepatan awal benda, T ini adalah waktu, ditambah dengan setengah dikali dengan percepatan dikali dengan T kuadrat. Ini terlihat bahwa T kuadrat ini menunjukkan bahwa persamaan jarak pada GLBB ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Sedangkan hubungan antara kecepatan dan waktu
ini kita peroleh VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Jadi berdasarkan kedua persamaan tersebut dapat kita peroleh hubungan antara kecepatan dan jarak tempuh benda. Jadi hubungannya di sini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A dikali dengan S. Jadi VT ini adalah kecepatan akhir, itu satuannya meter per second. S itu sama dengan jarak tempuh, satuannya meter. A ini adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. V0 ini adalah kecepatan awal, satuannya meter per second. T sama dengan perubahan waktu, satuannya second. Berikutnya kita lihat contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit mengalami percepatan 5 meter per second kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh dan kelajuan akhirnya. Jadi diketahui kecepatan mobil ini 72 km per jam. Ini sama dengan 20 meter per second. Jadi dalam waktu 2 menit, ini 2 menit ini jika kita rubah dalam sistem satuan internasional sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 second. Ini kecepatannya 5 meter per second kuadrat. Sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi di sini dapat kita gunakan rumus untuk menghitung jarak tempuh. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. 20 dikali 120 tambah setengah kali 5 kali 120 kuadrat. Jadi kita peroleh 36.240 meter. Adapun sama dengan 36,24 km. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, dan bagi teman-teman jangan lupa menonton video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.